Saya mau bertanya sama Gus Iman, apakah boleh Gus, misalnya kita ada permasalahan, gitu, kemudian meminta doa sama orang pintar, itu bagaimana, Gus? Hmm, Menurut Gus Iman? oke. Punya masalah, minta doa sama orang pintar. Ya, Gus. Jadi saya perlu sedikit menjawab. Jadi tentunya jawaban ini berdasarkan yang saya pahami. Bila mana ada perbedaan, ya saya hargai dengan pihak manapun. Meminta doa kepada orang pintar, asal orang pintar itu ahlinya dalam hal ini karena saya agamanya Islam, ahli Islam, ahli agama. Saya menjawab, insya Allah itu boleh-boleh saja. Tapi ada catatan. Orang pintar yang dimaksud itu tentunya eh, kita harus teliti dan waspada. Tidaklah semua orang yang kita anggap pintar itu kategori yang dimaksud. Seperti itu Gus. Iya, karena gini, dulu zaman Rasulullah saja itu sudah ada ya yang kategori Rasulullah pernah memerintahkan kepada salah satu sahabatnya suruh meminta doa kepada kala itu kalau nggak salah ingat itu golongan Ansor. Ya. Sahabat yang dekat dengan Nabi saja kala itu diperintahkan oleh beliau Rasulullah guna minta doa kepada eh, orang yang bukan sahabat kala itu golongan Ansor. Kalau nggak salah beliau yang golongan Ansor ini seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Minta doa. Artinya di situ menjadi sebuah rujukan dasar kalau yang saya pahami pembolehan minta doa kepada orang lain. Tapi orang lain yang dimaksud kalau bisa upayakanlah yang memang ahlinya alim dekat dengan Allah. Jangan sampai kita salah beranggapan atau salah menambatkan harapan doa. Karena sebetulnya doa ini mohon kepada Allah. Mana tahu hajat Ya, kita, doa kita pribadi toh sama Allah itu eh, kurang. lama Ya, dikabulkannya lama karena kita mungkin dikabulkan. jauh dengan Allah. Dan cari orang lain yang dekat dengan Allah, yang ini orang alim lah ya. Sambil jalan lah ya, Ya, jalan ke sana kita ya. Jadi kita cari itu nggak ada masalah kita meminta doa kepada orang alim guna untuk ya berharap doanya begitu. Bukan berarti kita menyandarkan hajat kita kepada orang tersebut itu tidak. Ya. Tapi di zaman akhir seperti ini jangan sampai kita salah pendapat lah intinya ya. Kita harus mampu mendefinisikan eh, yang dimaksud itu seperti apa, itu kita harus mengerti. Nah, harus mengerti dulu bahwasanya intinya ya orang alim yang saya maksudkan itu silakan nggak apa-apa. Karena pada intinya kita hidup itu terkadang butuh pihak lain guna untuk melengkapi kehidupan kita. Memang pada intinya, apakah nggak boleh, apakah nggak bisa kita minta langsung kepada Allah, berdoa langsung? Ya silakan, ya boleh-boleh saja. Oh, dalam Islam itu pun sudah diperintahkan. Allah saja memerintahkan, Udu'uni astajib lakum. Saya tidak menolak dan menafikan hal itu, itu loh Bang Ahmad. Tapi intinya kita pun ya harus sadar diri, mawas diri, ojo terlalu berlebihan, terlalu dhuwur, ngukur awake dhewe ngono bahasanya. Ya, jangan terlalu seperti itu. Karena di sebalik itu ada rahasia yang kadang kita tidak mengerti, tidak memahami. Kadang pihak lain lebih mulia daripada kita di sisi Allah. Karena kita butuh doa orang-orang seperti itu. Tapi yang intinya, sambil jalan Bang Amal ya, itu jangan sampai salah menambatkan mohon doa kepada orang lain yang dimaksud begitu loh ya. ini kan ini Gus. Ya. Biasanya yang masyarakat ini kan kita masyarakat awam ya. Ya. Terkadang banyak yang seperti ini Gus. Kata pepatah asal bersisi ikan. Nah kan itu. Ternyata yang bersisi nggak cuma ikan Gus. Ular Bisa aja bersisi. ular bersisi gitu Gus. Terkadang bisa seperti itu Ya, Gus. ya, ya. Kebanyakan. Ya, kita memakluminya. Dan kalau bisa jangan seperti itu.
Ya, janganlah kita anggap semua yang bersisik itu pasti ikan. Ya. Nah, kadang bisa jadi ular. Nah, kadang juga ada yang bersisik lagi, sisinya lebih besar lagi. Pernah dengar nggak? Belum pernah nih Gus. Terenggiling. Wow. Ya, kan terenggiling itu bersisik itu. Ya. Terenggiling itu bersisik. Karena Intinya, kita sering di masyarakat menjumpai ya banyaklah perbedaan-perbedaan kan. iya. Katanya kalau meminta doa sesuatu kalau nggak dibawai apa? Yang dibawa-bawa seperti itulah nggak abdol. Ya nggak Seperti begitu. itu Gus. Intinya meminta doa kepada orang lain atau orang pintar itu boleh-boleh saja. Tapi orang pintar dengan catatan yang saya pahami begitu. Ahli agama dekat dengan Allah, mudah-mudahan mana tahu berpeluang doa beliau-beliau yang seperti itu lebih didengar oleh Allah, lebih cepat dikabul. Karena doanya orang alim itu berbeda dengan doanya orang seperti kita lah ya, yang awam. Ya berbeda. Intinya saya berpendapat tidak ada larangan meminta doa kepada orang pandai. Cuma orang pandai yang seperti apa ini yang kita harus hati-hati dan teliti. Karena pandai definisinya ini kadang kan bisa berbeda-beda. Ada orang pandai, mohon maaf, mungkin oknum lah ya, pandai ngakali, Ya. pandai bohongi, pandaian gitu loh. Jadi standarnya sebetulnya ada dalam agama itu diterangkan. Alim dekat dengan Allah biasanya ya kalangan para ahli agama, para ulama lah. Kalau bahasa kami di Pulau Jawa dulu ya para kiai lah. Seperti itu yang memang udah dikenal keilmuannya itu mumpuni, mengamalkan ilmunya pun itu berusaha secara maksimal. Karena apakah mereka itu lebih dikabul oleh Allah? Ya mungkin saja berpeluang, bisa jadi. Kita yang awam ini mungkin doanya sama Allah tidak apa namanya ya, tidak spontan ataupun agak lebih lama daripada beliau. Itu nggak ada masalah. Jadi boleh Gus ya. Boleh, ya. Jadi, istilahnya kita mendatangi para alim ulama selain mendapatkan permasalahan kita mudah selesai insya Allah, kemudian bisa mendapat berkah itu. Insya Allah. Iya. Kalau bahasa kita mungkin ya, memang dalam budaya kita ngalap berkah itu masih ada. Walaupun ada mungkin beberapa pihak yang memang berkah itu hanya dari Allah. Itu nanti kajiannya berbeda. Sumbernya dari Allah. Tapi terkadang Allah menitipkan kemuliaan itu kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Itu yang kadang kita nggak tahu yang mana. Standarnya kan itu ada. Apakah orang pandai itu harus, mohon maaf lah ya, yang bisa ini, bisa itu, bisa tarik pusaka di alam gaib, bisa nangkap jin, yang nggak harus begitu juga. Karena memang definisi orang pandai yang dimaksud oleh agama, kategori ahlinya atau orang alim itu tidak serta-merta hanya itu poin pasalnya. Gitu loh. Sambil jalan yuk. Terkadang kan kita sendiri bisa terkecoh Gus, dengan kepintaran dia ini itu dan ini itu. Kita pikir dia memang ahli di bidang itu gitu Gus. Sehingga kita ya menyandarkan harapan atau kepingin menyandarkan sesuatu kepada mereka. Intinya pesan saya berhati-hati dan teliti lah ya. Jangan sampai kita salah menaruh harapan. Iya, begitulah ya. Harap kita hanya kepada Allah. Tapi wasilah terkadang bisa melalui hamba-hamba Allah yang soleh tentunya. Kalangan para aulia. Aulia apakah sekarang masih ada? Kalau saya pribadi, aulia masih ada. Cuma tidak sepopuler atau tidak semasyhur masa dulu. Ya sekarang kategorinya orang-orang alim seperti itu. Yang dekat dengan Allah, biasa menjaga dirinya hari-hari dalam kehidupannya atas ingkar kepada Allah. Artinya dalam ketakwaan. Mudah-mudahan problem kita dengan wasilah seperti itu, apakah boleh kita berhajat kepada Allah dengan wasilah? Yang saya pahami boleh. Boleh, ya, boleh dengan wasilah. Ya wasilahnya ya wasilah yang masih diperbolehkan dan dibenarkan.
sambil jalan lagi yuk, pelan-pelan saja. Memang kadang-kadang inilah budaya di kalangan masyarakat kita. Tapi intinya Bang Akmal, jawaban saya harus saya garis bawahi tidak bertujuan untuk menyinggung pihak manapun. Ya. Karena memang ya sebetulnya dalam kehidupan kita, kalau kita punya orang tua kandung, itu pun kalau bisa jangan lupa berharap doa dan ridhonya juga. Iya, ridho fi ridhotil walidai, syuhtullah fi syuhtil walidai. Ridho Allah ada juga pada ridho orang tua kita. Begitu juga murkanya. Murkanya Allah ada juga pada murkanya orang tua kita. Atau sebaliknya, orang tua kita murka, berkemungkinan Allah murka juga. Seperti itu. Iya. Ini kan orang pandai yang dimaksud mungkin orang-orang yang yang nggak pandai itu boleh-boleh saja. Tapi jangan lupakan juga orang tua kandung kita bila mana masih ada. Itulah sedikit mungkin jawaban saya. Bila mana ada hal yang kurang jelas, kepingin abang jelaskan lagi supaya saya berusaha untuk lebih memperjelas, gak ada masalah. Seperti yang awal tadi, kebanyakan itu kan asal bersisi ikan. Seperti itu, Gus. Ya, intinya faktanya nggak begitu. Ya, di kalangan masyarakat kita semua, janganlah kita sampai beranggapan asal bersisi itu ikan. Ya. Ikan bisa untuk dikonsumsi, cuma kalau ular bersisi juga. Intinya kita harus mengerti ciri-cirinya. Ya, mengerti ciri-cirinya. Ya, ahlinya, tandanya alim. Ya. Ahli agama, biasanya ya kalangan-kalangan para ulama. Boleh. Insya Allah para ulama saat kita mohon doanya itu ya, mudah-mudahan gak keberatan. Kita berhajat kepada Allah. Dia pun mewakilkan hajat kita kepada Allah juga. Mohonnya begitu. Insya Allah semoga ya itu gak ada masalah, dan menurut yang saya pahami boleh-boleh saja tidak melanggar aturan. Ya kan gini Gus, kan nggak masalah kan. Misalnya saya inilah seperti ini, saya juga berdoa tuh sama Allah. Kemudian untuk ibaratnya meringankan beban saya juga meminta tolong Gus doakan saya juga dengan saya punya masalah ini, tolong doakan Gus. Itu kan secara logika lah kita bilang kan nggak masalah itu. Nggak masalah. Catatan pokoknya pihak yang kita mintai doanya itu memang kompeten dan alim. Ya, seperti itu. Warok lah kalau dibilang. Warok itu definisinya memang ya agak luas. Tapi intinya si orang tersebut menjaga atas perilaku, perbuatan, ucapan, dan sebagainya itu berusaha dalam ketaatan. Jadi wasilah Allah cepat mengabulkan hajat. Mungkin dari penjelasan Gus Iman, insya Allah saya sudah mulai paham, sudah mulai mengerti. Jadi tidak sembarangan kita menaruh harapan dengan seseorang untuk mendoakan. Memang ya biasanya kalau para ulama, ya ahli agama itu saat memberikan saran, itu biasanya sarannya itu tidak lari dari aturan syariat. Contohnya abang punya problem, datang kepada ulama. Biasanya di samping didoakan nantinya itu dikasih saran lah, coba ditingkatkan ibadah yang ini, yang itu, coba zikirkan yang ini, yang itu masih boleh saja. Tapi kalau disuruh karena abang punya problem terus disuruh nanti begini begitu itu, lari dari aturan agama, itu menandakan yang bersangkutan bukan kategori yang saya maksudkan. Itu loh, bukan kategori yang saya maksudkan. Contoh disuruh mandi tengah malam, mohon maaf kalau bahasanya tanpa busana dan lain sebagainya, bahkan mungkin sampai lebih daripada itu masih meragukan. Seperti itu meragukan. Intinya ya biasanya saran daripada ahlinya, ahli agama yang saya maksud itu sarannya itu tidak bertentangan atau tidak lari dari aturan syariat agama Islam. Mungkin disuruh tahajud, disuruh sholat hajat, disuruh rajin baca Al-Quran, disuruh zikir guna untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengerti lah ya. Cukup paham? Insya Allah paham. Ya, alhamdulillah. Yuk kita jalan.